إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar memahami segala sesuatu itu sesuai dengan berita yang datang dari Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia ini memahami apa-apa itu sesuai dengan berita orang. Kalau anak-anak pelajar itu kamu tanya, kenapa kamu sekolah? Katanya, nah gitu. Katanya orang-orang kalau dapat ijazah itu nanti jadi kaya. Katanya orang. Kenapa kamu pergi ke Jepang? Katanya kerja di sana itu gajinya sebulan 10 juta. Katanya siapa? Katanya orang-orang. Kenapa kamu ke Korea? Katanya orang-orang. Pokoknya orang itu sekarang itu berpikir itu menurut katanya orang-orang. Sedangkan katanya orang-orang itu katanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang katanya. Orang kerja di Jepang gajinya 10 juta, kelihatannya rizkinya tambah, belum tentu. Ini ada teman di sini kerja di Arab, di Maret, gajinya setiap bulan 6 juta. Mulai dia dapat gaji, mulai mertuanya di rumah sakit, sembuh ganti istrinya, sembuh lagi ganti anaknya,
Akhirnya pulang 2 tahun dari Imarat, tidak bawa uang sama sekali, uangnya habis untuk ngobatin keluarganya. Sekarang dia kerja di Temboro, gajinya 600.000, tapi keluarganya sehat semua, 600.000 akhirnya utuh. Ini kelihatannya bicara duit nih, tapi ini sebenarnya bicara iman. Jangan orang itu yakin kepada benda-benda. Benda itu bisa jadi gini, bisa jadi gitu. Bisa jadi menguntungkan, bisa merugikan. Uang bukan mesti menguntungkan. Ada orang bawa uang pergi ke kota, bisa beli sate, bisa beli gulai, kelihatannya menguntungkan. Ada sampai di kota, ketahuan pencopet, dicopet, akhirnya dia sedih nangis. Sebabnya apa? Sebabnya dia punya uang. Kalau dia tidak punya uang, tidak dicopet. Ada orang yang punya anak kemudian bahagia. Ada orang yang punya anak kemudian menderita, nangis sebab anaknya. Begitulah benda-benda di dunia ini. Tidak ada yang pasti baik, itu tidak ada. Yang mesti jelek juga tidak ada. Kadang-kadang perkara itu kelihatannya jelek tapi ternyata baik. Bukan mesti jelek, enggak. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan sumur, dijual ke Mesir sebagai budak. Kelihatannya jelek, tapi akhirnya malah jadi raja di negeri Mesir. Memuliakan Allah SWT. Di dunia ini tidak ada perkara itu mesti baik, tidak ada perkara mesti jelek, kecuali satu saja. Taat kepada Allah itulah mesti baik. Maksiat kepada Allah itu mesti buruk. Kalau orang taat kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah, akhirnya akan diberkati hidupnya oleh Allah. Kalau orang maksiat kepada Allah, cepat atau lambat nanti dia masih celaka. Kalaupun kelihatannya dia enak, itu seperti enaknya orang yang naik mobil tapi mau masuk jurang. Seperti enaknya orang naik pesawat tapi mau jatuh. Yakini kalau maksiat kepada Allah satu saat mesti menyesal. Tapi memang dunia ini dijadikan oleh Allah itu ujian. Kalau orang maksiat bukan langsung dapat malapetaka. Begitu juga kalau orang taat bukan langsung, biasanya kadang-kadang langsung juga. Berita-berita dari mana saja itu mungkin benar, mungkin salah. Tapi berita dari Rasulullah SAW pasti benar. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Berita dari Allah itu pasti benar. Karena apa? Allah SWT itu maha kuasa. Untuk apa bohong? Orang bohong itu janji bohong itu karena apa? Karena dia tidak bisa menunaikan. Besok kamu saya kasih uang, ternyata besok saya tidak punya uang, akhirnya bohong saya. Kalau Allah SWT tidak perlu bohong, dia Allah maha kuasa. Allah menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka berita yang bersumber dari Allah SWT yang diberikan oleh yang mulia utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW itu pasti benar. Atau biasa disebut pesantren Temboro, termasuk berita mengenai Ramadan ini. Ideologi jamaah tabligh terbesar se-Asia Tenggara. Kalau menurut orang, menurut manusia, Ramadan dengan bukan Ramadan ini ya serupa saja. Yang mendominasi wilayah Ramadan yang matahari dari timur tenggelam di barat sama. Pondok Sunan Kiri
Pondok Poh Telu dan Tranggil Ramadan dengan tidak Ramadan ya serupa, tapi berita dari Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan luar biasa. Menjadikan wilayah ini dijuluki sebagai ini bulan yang penuh dengan barokah, kata Nabi. Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Ponpes memiliki bulan yang doa-doa dimakbulkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 santri berasal dari luar bulan begitu hebatnya bulan itu, negara di Asia sehingga ini di negeri akhirat sana, Brunei dan Thailand. Akhirat itu sudah ada, cuman kita belum ke sana. Dan kemakmuran hidup kata Nabi, di negeri akhirat sana keseharian pondok telah memberikan lapangan waktu Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka semua. Bisa mencapai puluhan miliaran. Allah berfirman kepada surga, hei surga, dan pakaian serta berhiaslah, transportasi. Siap-siaplah untuk menyambut hamba-hambaku yang soleh yang sebentar lagi akan datang ke sini. Maksudnya orang-orang puasa. Pertama kali muncul sebagai halakoh pengajian di bawah pimpinan Kiai Haji pintu-pintu neraka ditutup. 1912. Halakoh tersebut bertahan sampai dan neraka ini kan memang belum waktunya 1950 untuk menganggap ini belum kiamat. Tapi ini ditutup, biasanya dibuka, ini ditutup untuk Ramadan ini. Sebagai wakilnya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin memberitahu kepada kita, ini pintu-pintu kejahatan itu sudah saya tutup, pintu-pintu menuju neraka sudah saya tutup. Jangan kamu usil di dunia, buka-buka pintu neraka. Pintu-pintu surga sudah saya buka, jalan-jalan menuju surga sudah saya mudahkan. Jangan sampai kamu tidak usaha untuk berjalan menuju surga. Pada tahun 1997, PGA tersebut dipecah menjadi Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah pada tahun 1980. Setiap malam Ramadan dan setiap siang Ramadan, setiap muslim ini ada jatah doa makbul. Pondok pesantren Temboro mengikuti Syafi'iyah dalam fikih. Kapan itu? Mungkin waktu pagi, mungkin waktu habis sholat, pembeda utama Al-Fatah mungkin waktu khutbah Jumat. Terletak pada keterikatannya yang kuat dengan jamaah tabligh. Dan setiap malam juga ada jatah doa makbul. Setiap muslim, semua kita sama. Orang Islam semua punya jatah doa makbul, tiap siang sekali, tiap malam sekali. Kapan waktunya? Dirahasiakan oleh Allah seluruh Ramadan. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti doa-doa kita ini waktunya dimakbulkan pas kita tidur. Karena memiliki 4 indikator, yaitu pesantren sebagai sekolah dakwah, alim. Waktu doa-doa kita tidak ada jatah, menggebu-gebu doa, Allahumma. Pintu dibuka, tidur. Yaitu kiai yang ahli dalam dakwah, terlibat dalam dakwah jamaah tabligh, alim. Nah itu doa itu di Islam. rahasiakan oleh Allah supaya kita ini senantiasa mencari-cari itu. Memahami ilmu Al-Quran dan menghafal 30 juz. Tetapi umpama kita ini berdoa di waktu-waktu bukan jatahnya, tetap dapat pahala juga, tetap dapat manfaat juga. Tapi kalau doa kita ini kita panjatkan kepada Allah pas jatahnya, pas waktunya itu, doa itu akan cash makbul. Pondok setempat juga terdapat lahan untuk pacuan kuda, tempat unta dan lapangan memanah. Maka ada orang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, saya ini ada masalah begini, gimana? Kamu doa mulai maghrib sampai pagi. Jangan ngantuk sedikit pun, nanti selesai masalah kamu. Bagaimana kalau malam Jumat, malam Ramadan lagi, nanti kita doa menteleng sampai subuh. Bagaimana? Bisa nggak? Jangan kalah dengan supir bis untuk mencari uang beberapa rupiah, menteleng mulai Surabaya sampai Jakarta. Jangan kalah dengan satpam untuk jaga maling, siang menteleng berdiri semalam suntuk.
Jangan kalah dengan orang Temboro, nurut banyu, sungai utuh. Ya alhamdulillah. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air. Kalau Mengurus dapat jamaah air, dari Kalbar baru selesai kami urus. terus gimana? Jamaah dari Kalbar Belum tentu panen sekitar juga. 13 bis. Kalau sudah panen, 13 bis yang akan belum melacak tentu ke manfaat juga. Medan Istimewa. Kami akan Gitu, menunggu kalau dapat jamaah air, belum tentu jamaah panen. dari Kadang-kadang dapat wilayah air timur ya nggak panen. yang akan Itu orang petani semua tahu. Kadang-kadang dapat air nggak panen juga. di Tanjung Priok Setelah panen itu sekitar pukul belum 10 tentu pagi. Informasi kemput untuk bayar Lapangan. utangnya, diesel, utangnya ini, Mohon rabu kerjasamanya dan sebagainya. setiap amir rombongan bis. Kalaupun kemput, belum Setiap tentu ambil uang itu rombongan bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang uang itu malah jadi Bersama masalah di dengan keluarga tim kita. Istiqbal Anaknya minta sepeda motor, istrinya minta mobil. dengan rapi dan baik Bingung sendiri. menempati Umpama nggak punya duit, Bisnya sebetulnya diam aja masing-masing. semua. Gara-gara kelihatan ada duit, Kami artinya berharap geger semua. jamaah dari Makassar Akhirnya ditegasi, nggak boleh. Ini uang disimpan, nggak boleh. Akhirnya istrinya kami lari ke selaku Korea. Nah, tim dari ayo, oke. Ini gara-gara transportasi markas. nurut banyu tadi Kami kayak gitu. berharap tidak seperti kemarin Coba penumpang dari Assalamualaikum. Sulawesi wilayah timur Kenapa ke Korea? Pikirannya kalau dapat duit tidak ada beruntung yang bayar ke tiket Korea, dapat naik duit. dengan Ternyata tidak beruntung. Di rumah sudah berantakan semua. seenaknya saja. Anaknya ke terminal, suaminya nggak tahu kemana. Gitu. Assalamualaikum Akhirnya orang tadi warahmatullahi bingung di rumahnya, tambah menderita, hidup dalam kebingungan. Itulah dunia sebenarnya. Jadi dunia ini nggak ada yang mesti baik, itu nggak ada. Dunia itu bisa juga jadi baik, bisa juga jadi buruk. Terserah Allah. Yang mesti baik itu agama ini. Kalau orang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, nanti yang buruk-buruk tahu-tahu jadi baik, yang baik tambah baik. Ini pengalaman para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka itu nggak mikir kaya miskin, nggak dipikir itu. Yang penting taat sama Allah. Setelah taat sama Allah, ternyata miskin tapi baik. Ketika mereka taat pada Allah, kaya tapi baik. Nah, ada yang ziraja yang dipikir bukan bagaimana saya mempertahankan kerajaan saya. Yang penting saya taat sama Allah. Nah, ini ziraja yang baik. Mengawalkan Allah SWT. Ini yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita menjadi orang taat. Kalau kita jadi taat, jadi baik. Keadaan apapun baik. Miskin tapi taat kepada Allah. Yakinnya mantap kepada Allah. Hidupnya tenang. Alah, miskin sebentar aja. Nanti ke surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya. Ayo, siapa yang mau daftar miskin kepada saya? Itu. Miskin tapi menteles. Nah, bukan miskin ingah-ingih. Ya. Jawab apa miskin deh? Alhamdulillah. Ya. Jadikan miskin ya, syukuran. Nah. Ini kalau miskin ada iman, ada amal itu kalau oleh Allah dikasih hatinya itu kuat, tenang, tentram. Kalau dijadikan kaya, ada iman, ada amal, juga begitu, tenang. Kaya, lah kaya dunia, sebentar aja. Apa yang perlu dibanggakan? Nanti kalau pabrik kamu bangkrut bagaimana? Alah, bangkrut ya. Bukan hanya pabrik yang akan bangkrut, saya sendiri itu akan bangkrut, mati. Tidak usah takut. Bangkrut nggak bangkrut, yang penting taat sama Allah.
Tapi kalau kaya tidak ada iman, tidak ada amal, bingung. Sudah kaya itu, wah nanti bagaimana kalau sawahnya kurang? Bagaimana kalau perdagangan saya kurang? Bagaimana kalau jabatan saya hilang? Bingung aja. Jadi kenikmatan surga yang ada di dunia itu sebetulnya iman. Orang mengira kenikmatan itu dalam harta, kenikmatan dalam jabatan, kenikmatan dalam mobil. Bukan. Kenikmatan kalau iman itu tertanam betul dalam hati, itulah kenikmatan itu. Tidak ada kenikmatan selain itu. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ini anak raja di Balkha sana di Persia. Mana? Di mana? Beliau jalan kaki menuju Makkah. Ketika mau jalan kaki, setan itu datang membisikkan ke hati dia. Persia Mekah ini jauh loh, kamu jalan kaki ya berapa tahun nanti. Maka dia tersentak, astagfirullah, setan. Orang mau kebaikan dihalang-halangi. Demi Allah, saya akan terus berjalan ke Mekah dan saya bersumpah setiap 1 kilo akan sholat 1000 rakaat. Terus berjalan, setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Sampai di Mekah itu 12 tahun. Jalan di Mekah, dari Persia ke Mekah itu 12 tahun. Akhirnya jadi wali. Itu ciri khas wali itu kalau ditakut-takuti setan malah dadi. Oh, kamu ke Mekah nggak takut nanti? Nah, tidak takut. Setiap 1 kilo 1000 rakaat. Kalau mau jadi wali begitu. Kalau ditakut-takuti setan, tambah dadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, artinya saya. ketika beliau jadi Amirul Mukminin, maka beliau ini sedang memperbaiki Masjidil Haram. Maka ini Abu Sufyan yang dulu rajanya Mekah lah, ringkasnya itu, disuruh sama Sayyidina Umar, Abu Sufyan, ambil batu sana, ayo, roan. Nah, Ya Alhamdulillah. maka Abu Sufyan itu pun ngangkat batu. Untuk mengurus jemaah dari Kalbar baru Tokoh-tokoh Mekah semua ngangkat batu, roan jemaah semua. dari Kalbar. Maka setan datang ke hati beliau ini. Hebat betul 13 kamu, bus yang akan Abu berangkat Sufyan. ke Ya. Medan Istimewa. Kamu jadikan kayak anak kecil aja suruh Kami ngangkat akan batu. menunggu jamaah Siapa lebih hebat dari kamu, jamaah Umar? dari wilayah timur. Langsung Sayyidina Umar, Yang astagfirullah, setan. Sandar Langsung beliau itu sujud di lumpur. Sujud di situ. Ya biar kapok ini setannya. 10 pagi. Informasi Oleh setan suruh sombong, dari sujud biar tawadhu. pelabuhan. Jadi Mohon begitu orang-orang kerjasamanya soleh dulu itu. Setiap amir rombongan bis Kalau dibisiki setan keburukan, dia berbuat sebaliknya. bekerja sama. Maka dikatakan tim para ulama, Istiqlal setan itu tidak berani datang kepada Sayyidina Umar. dengan rapi Karena setiap dia dan membisikkan baik, keburukan, Sayyidina Umar itu menempati berbuat sebaliknya. bisnya Kalau masing-masing. setan datang, kamu tidur, langsung malah Kami bangun nggak berharap tidur. Jamaah dari Kamu Makassar sombong-sombong malah tawadhu, jungkel, sujud di Selatan, lumpur. bisa bekerja sama Kalau dengan setan datang, kami kamu selaku jangan tim dari sedekah. transportasi Kamu masih Makkah. banyak keperluan. Kami Nanti berharap Sayyidina Umar tidak dikeluarkan seperti semua kemarin, uang sedekah. penumpang dari Sulawesi, Jangan puasa, wilayah ini timur, panas ini. Malah puasa. Amburadul. Itu wataknya Tidak Sayyidina ada Umar. yang bayar Apa tiket, saja bisikan baik setan, dengan- beliau berbuat sebaliknya. Akhirnya setan nggak berani. Nanti kalau saya bisiki lagi malah teman dadi nanti ini. Mohon Ya. kerjasamanya. Jazakumullah khair. Ya, kita belajar begitu. Insya Allah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini setan besar memang sudah dipergol. Setan kecil masih ada. Katanya Maulana Zakaria, setan kecil masih ada. Kalaupun tidak ada, itu bekas-bekas ajaran setan yang selama setahun itu masih nancep di hati kita. Ajarannya bagaimana? Nanti kalau diajak keluar, itu terus diundur bulan depan, tahun depan begitu. Bagaimana kalau kita tentang aja? Insya Allah. Jadi begitu semuanya kan. Allah sudah
berfirman kepada kita bahwa syaitan itu musuh kamu. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Syaitan itu musuh kamu. Lah kok malah kita turuti terus? Allah sudah berfirman bahwa Rasulullah itu manusia yang paling sayang kepada kamu, tapi nggak mau kita ikut. Nah, ini kan kita celaka jadinya begini ini semua kan. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala berita Ramadan ini, masya Allah, berita-berita dari Nabi itu ajib semua kan. Orang yang sujud, sekali sujud saja dalam Ramadan ini, bila diterima oleh Allah sujudnya itu, Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga, yang rumahnya itu pintunya 60.000 pintu, yang setiap pintu itu ada istananya, dan dalam istana itu nggak tahu apa yang ada selain Allah SWT. Sekali sujud, alangkah maha pemurahnya Allah SWT, alangkah maha luasnya Allah SWT, alangkah maha dermawannya Allah SWT. Dan bagi Allah SWT tidak sulit yang demikian itu. Katanya orang-orang ahli teknologi, ahli sains sekarang di angkasa ini ada bertriliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, yaitu planet-planet yang gedenya itu kayak bumi ini, bahkan banyak yang lebih besar, berlipat-lipat, bergentayangan di udara ini, bermiliun-miliun, triliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, bahkan tidak ada yang bisa memperkirakan. Dan sekian banyak itu semuanya kan kosong, belum, gak ada orangnya. Yang ada orangnya cuma bumi ini dok, kosong, belum, gak ada orangnya. Ada orang yang tanya, lah iya, Allah Subhanahu Wa Taala itu bikin alam semesta jagat raya yang begitu luas, begitu banyak, ada benda-benda kayak bumi bertriliun-triliun, gak ada yang bisa ngitung, kosong, gak ada orangnya, kok apa gak mubadir itu? Gak ada mubadir bagi Allah SWT, karena ini ada maksud. Maksudnya supaya kamu itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah berjanji kamu akan dikasih surga sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak, sebab puasa kamu, sebab sujud kamu, sebab baca Quran kamu, mudah bagi Allah. Kamu lihat itu alam semesta ini, kosong, belum, gak ada orangnya. Mengherankan betul. Kalau kamu lihat surga, lebih mengherankan lagi, lebih luas lagi, kosong, belum, gak ada orangnya, menunggu kamu. Nah, tapi kamu tidak mau usaha ke sana. Jadi semuanya kan Allah SWT, ini bulan Ramadan yang mulia ini, kita ini habis-habisan cancut kaliwondo untuk kita ini membangun akhirat kita, insya Allah mereka. Dan tidak ada cara untuk membangun akhirat kita selain kita hidupkan kembali perjuangan, cita-cita, usaha yang telah dibuat oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dimulainya dari kita menguatkan amal masjid kita. Amal masjid kita dalam Ramadan ini kita kuatkan. Mana masjid kita itu? Semua masjid itu masjid kita. Semua masjid-masjid Allah, kita hamba-hamba Allah, itulah yang berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Di perkara itu kalau masjid itu jangan, ini masjid saya, satu persatu kamu, orang bukan. Di sekeliling kita berpamitan ini masjid pula. Allah, kita hamba Ternyata Allah, kita hidup ini hanyalah sebentar saja. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan dikalahkan oleh waktu. Jangan merasa menua, ini tugasnya lemah, ini. sakit-sakitan, dan pada akhirnya yang menyerah pada panggilan ajal. Oleh karena beliau itu, janganlah terlalu sombong dengan apa yang sedang engkau miliki saat ini. Karena semua itu
hanyalah sekedar Langsung wajah titipan, beliau merah. dan setiap titipan pasti akan diambil oleh Rasulullah pemiliknya. Sayyidul Anbiya. Langsung beliau cari pelapa kurma, dibersihin itu dahar. Setelah itu dikasih minyak wangi. Kemudian beliau mengatakan, masjid ini ada rohnya, kurang lebihnya begitu. Kalau ada kotoran di masjid itu, seperti orang kena kotoran, maka masjid itu merasa jijik. Temboro ini merupakan pusat pengembangan ideologi jamaah tabligh terbesar se-Asia Masya Tenggara. Allah. Maka kita ini harus menempati lokasi seluas 50 menganggap hektar. diri kita ini Bangunan meyakini menyebar di 5 kita ini lokasi hamba Allah, yang masjid Allah, mendominasi kita yang wilayah berkhidmat desa masjid, Temboro, kita yang yaitu membersihkan, Pondok Utara, Pondok kita pula Sari, yang memakmurkan. Pondok Pohtelu, dan Insya Allah Trans mereka Darussalam, yang sebagian besar makmurkan merupakan masjid pondok kita putri. dengan Saking luas amalan wilayah dan Rasulullah besarnya SAW, pengaruh agama makmurkan pada dengan kehidupan dakwah, keseharian warga di Temboro, menjadikan wilayah sehingga ini masjid dijuluki kita nanti sebagai Kampung Madinah. akan jadi asbab Sebanyak hidayah 50% lebih warga untuk di banyak Kampung orang yang Allah Madinah kehendaki. merupakan pendatang. Sisanya warga asli desa Temboro. Ada Ponpes masjid, memiliki kurang lebih 25.000 Masjid Rasulullah santri. SAW Dari di jumlah Madinah tersebut, Al-Munawwarah. sekitar 1.000 santri berasal Masjidnya dari sangat luar sederhana negeri, sama yang mereka. kebanyakan dari negara-negara di Asia Tenggara. Tiangnya seperti dari Malaysia, gelugu-gelugu Brunei, kurma. dan Thailand. Banyaknya santri Lantainya di desa dari Temboro tanah. telah membuat tingkat perekonomian dan kemakmuran hidup warga Atapnya dari Aktivitas daun-daun keseharian kurma. pondok telah Kalau memberikan hujan pada bocor. lapangan pekerjaan bagi warga desa Kampung Madinah yang ditaksir bisa mencapai Gak ada puluhan lampu miliaran di masjid itu. setiap bulannya. Warga Tetapi menjual masjid kebutuhan ini makan telah dan jadi pakaian, asbab serta menyediakan jasa negara-negara transportasi masuk Islam, dan sewa rumah. raja-raja Biasanya masuk Islam, Kampung Madinah ramai bangsa-bangsa ketika ada masuk Islam. pertemuan wali santri dan Hati-hati pertemuan yang lainnya. gelap telah menjadi terang benderang gara-gara masjid Pondok Madinah Pesantren ini. Al-Fatah pertama kali Semoga muncul begitulah sebagai masjid kita halakoh sebenarnya. pengajian di bawah pimpinan Kiai Haji Siddiq pada tahun 1912. Karena nilai masjid itu bukan Halakoh menurut tersebut bangunannya. bertahan sampai wafatnya Kiai Siddiq pada tahun Nilai masjid itu menurut 1940. orangnya. Tampuk kepemimpinan diserahkan kepada Itu anaknya, Ka'bah, Kiai Haji jadi masjid Muhammad yang Khalid sangat Umar dengan istimewa. Kiai Haji Ahmad Sotik Barang sebagai siapa yang wakilnya. sholat di sana, Pada tahun yang sama, pahalanya Kiai Mahmud dan Kiai 100.000 Ahmad kali mengubah sholat. halakoh pengajian tersebut menjadi Kenapa? pesantren salaf. Luar Di pesantren antara Kiai sebabnya, Siddiq, Kiai Mahmud, karena dan itu Kiai masjidnya Ahmad para berperan nabi. dalam pembentukan Mulai Mbah Pengurus Nabi Cabang Adam Nahdlatul Ulama, sampai Nabi Aceh terakhir, Magetan. yang mulia Dengan Nabi Kiai Agung Mahmud Muhammad sebagai SAW Suriah pertama. pernah Di bawah beribadah di pimpinan Kiai sana. Mahmud, beberapa pembaruan sistem Yang bangun pendidikan Nabi mulai Ibrahim, diterapkan di Al-Fatah. kulinya Masa Nabi ibtidaiah Ismail. didirikan pada tahun Kulinya itu loh Nabi. 1965. Kemudian Makanya disusul masjidnya dengan jadi pembukaan istimewa. pendidikan guru agama pada Di masjid tahun itu bukan istimewanya kalau 1967. PGA lantainya tersebut keramik dipecah menjadi atau Madrasah marmer. Sanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Bukan tahun itu. 1995. Yang di masjid itu siapa? Walaupun masjid itu sederhana. Nah, tapi yang di masjid itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini masjid paling istimewa di dunia. Itulah Masjid Madinah Al-Munawwarah. Orang mengikuti Syafi'iyah dalam fikih, Asy'ariyah dalam akidah, Orang-orang kafir, dan Sabadiyah dalam nah, tarekat. Orang-orang Pembeda kafir utama Al-Fatah masuk dengan Masjid pondok Nabawi pesantren berubah lain pikirannya, terletak berubah pada keterikatan yang hatinya. kuat dengan jemaah tabligh. Sehingga orang-orang kafir Ketika jadi wali-wali Maulana Allah. Muhammad Zakaria dan Maulana Muhammad Yusuf Sekarang masjid kita ini sudah gede, alhamdulillah. Ini masjid ini lebih gede dari Masjid Nabawi pada zaman Nabi. Wis gede, wis apik ya. Karek wonge engko bengi tikah ora karek kuwi ning. mancanegara. Wong Ramadan kok yo mulih lho arep nyapo. Gitu. Ramadan ki amalane etika. Ramadan malam Jumat mulai. Ini apa ya patut? Dan ahli zikir. Patut napa tenan? Maksudnya ialah di pesantren Ketinggalan Temboro mboten terdapat patut. kiai yang memiliki kemampuan dalam Ini soro yaitu kiai yang ahli soro dalam didilok dakwah, untuk terlibat muwelek dalam jan dakwah masyaallah. jamaah Ramadan tabligh. malam Jumat Alim artinya mulai. menguasai ajaran Islam. Ahli Al-Quran berarti kiai Ora dan etika. santri, bahkan Iki masyarakat kayane wong Temboro tuwek umur 70 banyak yang tahun memahami nang ilmu kathok endek. Al-Quran Ya. dan menghafal Undel-undeli. 30 juz. Ya. Para ahli zikir Wis ngoten artinya niku. kiai pesantren Temboro juga sebagai Didilok mursyid tok dari langsung pesantren moto beleken. Khalidiyah. Ponpes Temboro mempunyai galeri peninggalan Rasulullah Niki dan Dino Mudin wae. Kalau di Dino Mudin kita ini kalau Ramadan ini amalan 24 jam mulai kan. Galeri Joko Tingkir. Selain itu di lingkungan pondok setempat Pagi hari Bayan Hidayah mengeluarkan jamaah. Malam hari tarawih panjang-panjang kadang sampai jam 11 sampai jam 12 baru selesai tarawih itu.
Terawihnya panjang-panjang. Suasana hari ini. Masih juga pengeluaran jamaah pagi-pagi, Masya Allah. Siapa yang punya cita-cita masjid kita jadi begitu? Insya Allah kita semuanya. Masjidnya kecil di Temutin itu, tapi amalannya besar. Sini jadi asbab hidayah. Hidupnya agama di London, hidupnya agama di Rusia. Kemarin saya baru dapat cerita jamaah yang dikirim ke Rusia. Jamaah Malaysia kemarin datang ke sini. Bagaimana dia masuk di hutan-hutan Rusia itu, musim salju, musim dingin, masuk ke kampung, terus membuat pertemuan habis isya. Dia mengira di kampung seperti ini mana ada orang mau datang. Musim dingin lagi, es di mana-mana es. Nggak ada listrik lagi kampung itu. Kondari, sana orang Gelap. Tapi dia elan, jauhlah. Pagi hari, sore hari jauhlah. Nanti malam habis isya ada pertemuan. Setelah habis isya tahu-tahu loh, ada apa ini? Ternyata orang-orang pada datang tuh naik kuda mereka. Orang Rusia tuh naik kuda datang itu. Ada yang naik keledai. Masjid tuh penuh, ada 500 orang ikut pertemuan itu. Ini bukan istimewa, pertemuan jamaah gerak begitu itu. Masya Allah, ini barokahnya fikirnya Syekh Ilyas 90 tahun yang lalu. Rusia bangkit agama, di Eropa bangkit agama. Di Amerika bangkit agama, di Temboro bangkit agama, di Sumberjo bangkit agama. Sumberjo Pak ini agama jangan biyen saiki Masya Allah. Tunggu serban ngapal nih Quran. Disemuliakan Allah SWT. Alangkah indahnya hidup beberapa hari ini, 60 tahun, 70 tahun. Terus kita ini hidup jadi asbab hidayah untuk banyak orang. Maka dakwah kita hidup, kita kuatkan waktu Ramadan ini mulai. Bentuk jamaah-jamaah sebanyak-banyaknya. Kefahaman bahwa Ramadan itu adalah bulan di rumah, itu harus kita pulang jauh-jauh. Rasulullah pergi ke Badar waktu Ramadan. Rasulullah masuk Mekah, penaklukan Mekah waktu Ramadan. Jadi Ramadan itu juga bulan ibadah, juga bulan penyebaran agama. Maka kita bentuk jamaah-jamaah 4 bulan, 40 hari. Barangkali nanti dapat Lailatul Qadar dalam Ramadan. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu semuanya kan dua-duanya makbul. Yang tadinya orang hatinya keras, duit aja hatinya berubah karena disalami oleh malaikat Jibril, jadi lembut, mikir akhirat. Itu kalau orang dapat Lailatul Qadar itu begitu. Doa-doa makbul, asalnya belajar ilmu nggak masuk-masuk. Mudzakarah sifat lali terus. Ataupun ingat nggak bisa mengamalkan. Berkat doanya Lailatul Qadar berubah, ilmu jadi mudah, cepat paham, ibadah jadi ringan, enteng. Ini barokahnya. Orang tuh mendapatkan barokahnya doa-doa Lailatul Qadar, doa-doa Ramadan. Nah, untuk mendapatkan itu paling baik dengan kita keluar jalan Allah. Insyaallah mereka. Etikaf di masjid kita hidupkan. Nanti kalau kita keluar etikaf juga. 5 amal masjid kita hidupkan. Kalau kita keluar 5 masjid kita hidupkan juga. Jamaah-jamaah kita keluarkan. Dengan kita keluar akan kita bentuk jamaah-jamaah. Tahajud kita hidupkan, kita keluar, maka tahajud mudah kita hidupkan.
Maka Ramadan ini bulan dakwah di samping bulan ibadah. Insyaallah mereka banyak orang yang dapat hidayah. Satu persatu orang di sekeliling kita berpamitan pulang. Ternyata hidup ini hanyalah sebentar saja. Orang tuh tahu Sehebat-hebatnya manusia pasti akan dikalahkan oleh waktu. Menua, lemah, Jadi orang yang dekat kepada sakit-sakitan, Allah. dan pada akhirnya menyerah pada panggilan Jadi ajal. orang-orang ahli ibadah. Oleh karena Jadi itu, orang-orang ahli janganlah dakwah. terlalu sombong dengan Jadi apa yang orang-orang sedang ahli engkau ilmu. miliki saat ini. Maka jangan Karena sampai semua itu kita hanyalah sia-siakan sekadar detik-detik titipan, Ramadan. dan setiap titipan pasti akan Ini sudah diambil tidak oleh terasa, pemiliknya. sudah hampir separuhnya Ramadan kita dapat. Nanti tanpa terasa tiba-tiba, loh, kok sudah hampir habis. Itulah umur manusia semuanya. Rasanya masih muda, tahu-tahu loh, 30, tahu-tahu sudah 40, tahu-tahu sudah 50, tahu-tahu sudah dekat kuburan. Nah, tapi masih mikir yang lain-lain juga. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Orang-orang beriman itu apa belum waktunya toh untuk hatinya tenang menikmati zikir kepada Allah itu? Apa belum waktunya? 40 tahun di dunia, 50 tahun di dunia belum pernah merasakan nikmatnya zikrullah. Pondok pesantren Al-Fatah Belum pernah berhubungan yang sungguh-sungguh dengan Allah. Belum pernah nangis pada waktu malam. Ya. Merupakan pusat pengembangan ideologi. Belum Jamaah pernah Tabligh usaha terbesar akhirat se-Asia sungguh-sungguh. Tenggara. Apa kita nggak rugi semua? Pesantren ini menempati lokasi seluas 50 hektar. Apakah belum Ponpes waktunya kita menyebar di 5 bertaubat? lokasi yang Sudah mendominasi waktunya, mau wilayah kita desa undur kemana Temboro, lagi? yakni Pondok Pusat, Pondok Utara, Apa belum waktunya Pondok kita Semanggi, ini Pondok Pohtelu dan Terang mikirkan Desa, akhirat dengan yang sungguh-sungguh? sebagian besar Sedangkan merupakan akhirat itu pondok tambah hari putri. tambah dekat, tambah hari Saking tambah luas dekat. wilayah dan besarnya pengaruh Apa belum agama waktunya pada kita ini kehidupan keseharian warga di berlezat-lezatan Temboro, dengan menjadikan zikrullah, wilayah ini dengan dijuluki sholat, dengan sebagai terawih? Kampung Madinah. Terus Sebanyak kapan kita 50% lebih warga di Kampung Madinah Kapan kita ini merupakan akan merasakan pendatang. seperti yang Sisanya dirasakan warga para asli sahabat desa dulu? Temboro. Ponpes memiliki Terawih, kurang lebih semalam-malam 25.000 suntuk, santri. Dari jumlah zikir, tersebut, sekitar 1.000 santri semalam-malam berasal dari suntuk. luar negeri, Kapan itu yang akan kita kebanyakan rasakan? dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia. Kalau hidup sekali ini kita Brunei, tidak bisa dan merasakan Thailand. itu, Banyaknya betul-betul santri di hidup desa kita ini Temboro hidup telah yang membuat tingkat rugi. perekonomian dan kemakmuran hidup warga meningkat. Nah, waktunya Aktivitas Ramadan ini. keseharian Insyaallah pondok malaikat. memberikan lapangan Waktu pekerjaan Ramadan ini bagi waktu yang warga desa sangat Kampung baik. Madinah, yang ditaksir bisa mencapai puluhan Bulan miliar barokah. setiap bulannya. Warga menjual kebutuhan Barokah itu apa toh? pakaian, serta menyediakan Barokah jasa itu transportasi kebaikan-kebaikan dan sewa datang rumah. tanpa kita Biasanya sangka-sangka. Kampung Itu Madinah namanya ramai barokah. ketika ada pertemuan wali santri dan pertemuan lainnya. Maka Ramadan Pendirian ini pesantren. Nabi katakan ini bulan barokah. Pondok pesantren Al-Fatah pertama kali muncul sebagai Akan harapan datang pengajian kebaikan-kebaikan di bawah pimpinan Kiai yang tidak Haji Siddiq disangka-sangka. pada tahun 1912. Kalau kita Harapan tersebut jaga bertahan sampai ada wafatnya Kiai Siddiq kehormatan pada Ramadan tahun ini. 1950. Tampuk kepemimpinan Akan datang disebabkan kebaikan-kebaikan yang keberadaannya tidak Kiai Haji disangka-sangka Muhammad urusan Khalid perjuangan dan kita, Kiai urusan Muhammad dakwah Shafik kita. sebagai wakilnya. Akan datang Pada tahun yang kebaikan-kebaikan sama, yang tidak Kiai Mahmud dan disangka-sangka Kiai Ahmad urusan memukul keluarga halaqah kita. pengajian tersebut menjadi Akan datang pesantren kebaikan salaf. yang tidak Keluarga disangka-sangka pesantren Kiai urusan Siddiq, ekonomi Kiai kita. Mahmud dan Kiai Ahmad berperan Akan datang dalam urusan yang tidak pembentukan kebaikan-kebaikan yang tidak ulama, disangka-sangka dalam PCN macam-macam urusan. dengan Kiai Mahmud Karena ini sebagai bulan rasul barokah, yang pertama. syahrul Di bawah mubarak. pimpinan Kiai Mahmud, beberapa Pakai pembangunan syarat kita sistem jaga pendidikan kehormatan mulai bulan. diterapkan di Al-Fatah. Madrasah Ibtidaiyah Puasanya, didirikan pada tahun tarawehnya, tahajudnya, 1965. Kemudian sodakahnya, disusul pembukaan pendidikan guru agama dakwahnya, pada ta'limnya. tahun 1967. Maka Allah PGA Subhanahu wa taala tersebut tidak akan dipecah menyia-nyiakan menjadi kita. Madrasah Insyaallah Sanawiyah mereka. dan Madrasah Aliyah pada tahun 1985. Semua orang punya masalah. Keagamaan. Nah, Ramadan Pondok inilah pesantren Al-Fatah secara kesempatan umum kita tidak menyelesaikan berbeda masalah dengan pondok pesantren NU di dengan tempat berhubungan lain dalam kepada tradisi Allah keagamaan. yang bisa menyelesaikan segala Pondok pesantren masalah. Temboro mengikuti Syafi'iyah dalam fikih, Asy'ariyah dalam akidah, Inilah dan kesempatan Ashabiyah dalam mereka. tarekat. Pembeda utama Masalah Al-Fatah ini, dengan masalah pondok ini, pesantren masalah lain itu, terletak masalah ini, pada masalah itu, masalah keterikatan besar, yang masalah kuat dengan kecil. jemaah tabligh. Bagi Allah Kitab-kitab Subhanahu wa taala semua karangan kecil aja. Maulana Muhammad Zakaria dan Maulana Muhammad Yusuf
Dan Allah pun untuk menyelesaikan masalah kita ini punya dipelajari di pondok. sejuta Para cara, santri dan lulusan Temboro triliun cara, nggak ada sebagaimana batas yang dilakukan anggota jamaah tabligh yang di tempat tidak lainnya. kita kira-kira. Dikenal luas hingga mancanegara. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu satu hari melihat Pondok istrinya pesantren Temboro Sayyidah cepat Fatimah berkembang dan radhiyallahu dikenal ta'ala luas anha, sampai ke putri mancanegara, Nabi sedang karena sakit. memiliki 4 indikator, yaitu pesantren Maka sebagai Sayyidina sekolah Ali dakwah, mengatakan, alim, Fatimah, ahli kamu ingin Al-Quran, apa? dan ahli zikir. Maksudnya Saya ingin di buah pesantren Temboro delima. terdapat kiai yang memiliki kemampuan dalam 4 hal. Maka Sayyidina yaitu Ali kiai pun yang ahli pergi ke dalam pasar, dakwah, uangnya terlibat cuma dalam cukup untuk dakwah beli jamaah delima tabligh. satu aja. Alim artinya menguasai Beli ajaran delima Islam. satu. Ahli Al-Quran berarti kiai dan Dibawa, santri, bahkan masyarakat pulang, Temboro di tengah banyak jalan, yang memahami ilmu Al-Quran. ada orang miskin Dan menghafal di pinggir 30 jalan juz. minta-minta. Para ahli zikir artinya kiai pesantren Temboro juga sebagai Sayyidina mursyid Ali dari merasa gak Al-Zabadiyah enak. Khalidiyah. Gimana ya? Polres Temboro mempunyai galeri Istri peninggalan saya Rasulullah seneng Muhammad delima. SAW dan Ini para ada orang sahabatnya. minta-minta. Peninggalan sejarah dan artefak-artefak Allah sejarah Subhanahu wa Islam ta'ala dunia memerintahkan ini kita disimpan untuk membantu dalam orang galeri minta-minta. Joko Tingkir. Selain itu, di lingkungan pondok setempat Gimana juga ya? terdapat lahan untuk pacuan kuda, tempat Dah. unta dan lapangan Tak pemanah. sodakohkan aja. Semoga Allah kasih jalan keluar. Sodakohkan terimanya. Akhirnya pulang ke rumah, yang bawa terima. Tapi tiba-tiba Siti Fatimah bilang, ya Ali, gak usah beli terima ya, gak usah beli terima. Loh kenapa? Saya kok sekarang jadi gak seneng. Tadi ingin gitu kok, sekarang kok tidak lah. Gak usah beli ya. Ya, memang sudah saya berikan orang. Tadi saya sudah khawatir di rumah ditagih. Ternyata kamu sudah gak seneng. Ya sudah gak seneng saya. Belum lama kemudian datang tamu. Tamunya itu Salman Al-Farisi. Tamu itu ternyata utusan Rasulullah. Saya kesini utusan Rasulullah. Mau apa? Ini mau ngantar hadiah. Hadiah apa? Delima dari Rasulullah. Langsung dikeluarkan dari kantongnya delima. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, ini dari Rasulullah. Iya dari Rasulullah. Kalau dari Rasulullah mestinya 10, bukan 9. Mesti kamu ambil 1. Kata Sayyidina Ali, Salam mengatakan benar. Memang saya ambil 1, tapi saya ingin uji kamu, ngerti nggak kamu coba? Dari mana kamu kok tahu ini? Bahwa delima ini 10, saya ambil 1. Sayyidina Ali ini, saya itu baca Quran mulai awal sampai akhir itu nggak ada orang beramal 1 pahalanya 9, nggak ada. Minimalnya pahala itu 10, bukan 9. Maka mesti kamu entet ini. Ini katanya Sayyidina Ali. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmunya Sayyidina Ali itu aneh-aneh kadang-kadang. Ini di ilmu tafsir gak ada begini nih. Ya, ini pemahamannya para wali mengenai Quran ya. Saking yakinnya Sayyidina Ali kepada Al-Quran ini malaikat. Maka dia yakin bahwa apa yang dia buat mesti dibalas oleh Allah. Dan kalau ini dari Rasulullah, mesti Rasulullah itu mesti kasih ilham oleh Allah. Gak mungkin itu ngawur itu Rasulullah, gak mungkin. Kalau Rasul itu dikasih ilham dari Allah, mestinya 10, gak 9. Nah, ini tafsirnya Sayyidina Ali. Karena Rasulullah itu semua perbuatannya adalah jadi bimbingan wahyu. Lah wahyu gak ada yang 10 dibalas 9, 1 dibalas 9 itu nggak ada. Manja bil hasanati falahu asyru amsalha, balasannya 10. Lah Ya, saya ini sudah sedekah kok. Untuk mengurus Kok nggak ada jamaah dari balasannya, Kalbar, ya? baru selesai kami urus jamaah dari Kalbar. Mungkin Sekitar balasannya 13 tidak di bis. sini, balasannya di akhirat. 13 bus yang akan beranjak ke Medan Atau Istimewa. mungkin saudara kamu itu kurang ikhlas.
Nah, kami akan menunggu jamaah sedekah dengan sedekah dengan dari cemberut. wilayah timur Nah, yang akan Sayyidina Ali itu sedekahnya dengan di yakin. Tanjung Priok Ini perintah Allah. sekitar pukul 10 pagi. Maka kalau kita Informasi sedekah itu dengan ikhlas. dari Tandanya ikhlas itu gimana sedekah itu? Yang memberi dengan yang diberi itu lebih gembira yang memberi. Setiap amir rombongan bis, Kalau kamu ngasih orang, kok kamu tampak lebih gembira daripada yang dikasih, itu tanda-tanda ikhlas. Tanda ya. untuk dengan rapi Karena berarti dan kamu baik yakin dengan janji Allah, orang yang memberi akan dikasih berlipat ganda. bisnya Tapi kalau memberi masing-masing. dengan ngomel, bolak Kami balik, berharap stawai yo, jamaah dari pinjalu itu. Makassar, Ini Sulawesi berarti Selatan tondo-tondo orang ikhlas. bisa bekerja sama dengan kami selaku Nah, muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. tim dari transportasi markas. Maka kita pun Kami nanti berharap kalau tidak ditaksir seperti untuk kemarin, keluar, penumpang dari Sulawesi itu berangkat dengan ikhlas Jawa Timur, supaya kita dapat pertolongan Allah. amburadul. Tidak 4 bulan ada yang itu bayar berdiri tiket, itu dengan gembira, naik masya dengan Allah. Kalau saya membela agama Allah, seenaknya saja. Allah akan bela saya. Mohon kerjasamanya. Jazakumullah Beruntung khair. saya. Maka berangkat itu dengan gembira, bukan dengan cemberut. Insya Allah mana kan? Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Dengan gembira berangkat. Nah, bismillah. Monggo. 4 bulan, 40 hari Ramadan. Monggo. Termasuk yang 10 hari juga. Yang mau keluar 10 hari, monggo. Nah, silakan ke sana. Monggo sing badhe sedasa dinten niki 10 hari Ramadan. Monggo. Sing biasane 3 dina, niki Ramadan iki 10 dina. Monggo.